Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada di Pantai Kembar Terpadu yang masuk ke dalam desa Tambak Mulyo, Kecamatan Puring, Kebumen, Jawa Tengah. Sahabat, nanti di akhirat nanti ada orang yang kita kenal sebagai dai, kita kenal sebagai ustadz, tapi kemudian dia justru ada di dalam neraka. Ini diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari. Rasulullah mengatakan ada 3 kelompok pengamal, penuntut ilmu agama yang nanti akan Allah masukkan ke dalam neraka. Yang pertama adalah mereka yang belajar agama hanya untuk mendebat ulama. Jadi misal kayak sekarang lagi rame fatwa sound horeg haram. Nah, kemudian orang-orang ini rajin browsing, rajin baca buku-buku agama hanya untuk membantah, hanya untuk mendebat fatwa ulama. Lalu kelompok yang kedua, orang yang belajar agama hanya untuk dikatakan agar dipandang sebagai orang yang pintar di hadapan masyarakat yang awam. Ini juga nanti mereka yang kelihatannya dai, kelihatannya penuntut ilmu agama, mereka akan dimasukkan dalam neraka karena niatnya hanya ingin dianggap sebagai orang yang alim, orang yang paham agama di hadapan masyarakat yang awam. Lalu yang ketiga, orang yang kelihatannya kita kenal sebagai ustadz, tukang ceramah dan lain sebagainya, yang kemudian ternyata mereka ada di dalam neraka, adalah mereka yang ceramah, mereka yang mengajarkan agama semata-mata hanya untuk mencari popularitas. Mereka hanya ingin mendapatkan banyak jamaah, banyak pendukung, dan mereka merasa bangga ketika mereka punya banyak jamaah. Sedangkan esensi dakwah mereka sendiri semata-mata sama sekali bukan karena Allah, bukan untuk mencari ridha Allah, bukan untuk mensyiarkan Islam. Mereka hanya ingin dianggap sebagai tokoh agama. Nah ini, maka ada sebuah riwayat dijelaskan penghuni neraka bertanya kepada penghuni yang lain, kamu kenapa ada di dalam neraka ini? Bukankah kamu di dunia sering menceramahi kami? Bukankah kamu di dunia sering bicara tentang agama? Lalu orang itu menjawab, sesungguhnya saya hanya mengatakan hal-hal yang berhubungan dengan agama, tapi saya sendiri tidak menjalankan apa yang saya katakan tersebut. Maka hati-hati Anda yang sering bicara tentang agama, tentang amalan-amalan ibadah. Jangan pernah mengajarkan sesuatu jika Anda sendiri belum mengamalkannya. Karena dalam Al-Quran juga dijelaskan sangat besar murka Allah orang yang mengatakan sesuatu tapi dia sendiri tidak melakukannya, tidak menjalankannya. Sahabat, sekali lagi, misi saya di pantai ini adalah untuk meyakinkan Anda bahwa Nyi Roro Kidul adalah mitos. Nyi Roro Kidul adalah cerita semata. Dalam kenyataan tidak ada sama sekali. Dan saya berdiri di sini dengan pakaian berwarna hijau, berkali-kali kena sapuan ombak di pantai. Baik, semoga bermanfaat. Sampai ketemu dengan saya di pantai selanjutnya.